Assalamualaikum, kami dari kelompok 6 ingin memenuhi tugas ekonometrika dari Ibu Erdah Litriani dengan judul Model Regresi Data Panel. Penyampaian pertama akan disampaikan oleh Aulia Nur Khalifah dengan NIM 191060-2014. Regresi data panel adalah metode statistik yang digunakan untuk melihat hubungan korelasi atau pengaruh dari variabel yang berjumlah 2 atau lebih, di mana data yang digunakan adalah data panel. Contoh dari regresi data panel adalah pengaruh antara harga saham dan nilai aktual terhadap investasi. Data panel 4 perusahaan pada periode 1935 sampai 1950. Biasanya peneliti sering sekali menghadapi data yang susah dicari, yaitu dengan cara menggunakan gabungan data time series dan cross section. Untuk contoh data panel adalah berikut contoh data panel yang terdiri dari 4 perusahaan yang terjadi 2 tahun setiap perusahaannya. Manfaat data panel yang pertama, untuk menyediakan data yang lebih banyak sehingga akan menghasilkan degree of freedom yang lebih besar. Yang kedua, dapat mengatasi masalah yang timbul karena ada masalah penghilangan variabel atau disebut dengan omitted variable. Yang ketiga, dapat memberikan data yang lebih informatif, bervariasi, mengurangi kolinialitas antar ubah, memperbesar derajat kebebasan, dan lebih efisien. Yang keempat adalah mendeteksi dan mengukur efek suatu peubah pada peubah lainnya dengan lebih baik. Untuk model regresi data panel, bentuk umumnya adalah Y sama dengan alfa ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 ditambah dengan EIT. Data panel ini merupakan gabungan antara data panel cross section dan data time series, di mana bisa menghasilkan rumus di atas. Tahapan dalam regresi data panel yang pertama adalah penentuan estimasi yang terdiri common effect model, fixed effect model, dan random effect model. Selanjutnya yaitu menentukan model estimasi yang digunakan adalah Coe test, Lagrange multiplier, dan Hausman test. Kemudian melakukan pengujian asumsi dan kesesuaian model yang terdiri dari normalitas, multikolonialitas, dan akselerasi. Kemudian intervensi dapat digunakan melalui adjusted H-square, uji F, uji T parsial, dan sampai akhir persamaan regresi. Asumsi regresi data panel akan memberikan hasil pendugaan yang bersifat Bayes linear unbiased estimator atau BLUT. Jika semua asumsi Gauss-Markov terpenuhi, diantaranya adalah non-autocorrelation, maka non-autocorrelation ini adalah sulit yang terpenuhi pada saat kita melakukan analisis pada data panel, sehingga pendugaan parameter tidak lagi bersifat BLUT. Jika data panel dianalisis dengan pendekatan model time series seperti fungsi transfer, maka ada informasi keragaman dari unit cross section-nya. Selanjutnya, pemateri kedua akan disampaikan oleh Bella Vista dengan NIM 191060-2015. Dalam metode estimasi, model regresi dengan menggunakan data panel dapat dilakukan melalui 3 pendekatan, antara lain, yang pertama, Common Effect Model atau Polite Least Square, merupakan pendekatan model data panel yang paling sederhana, karena hanya mengkombinasikan data time series dan cross section. Pada model ini tidak diperhatikan dimensi waktu maupun individu, sehingga diasumsi bahwa perilaku data perusahaan sama dalam sebagai kurun waktu. Yang kedua, Fixed Effect Model. Model ini mengasumsi bahwa perbedaan antara individu dapat diakomodasi dari perbedaan intercept-nya. Untuk mengestimasi data panel, model Fixed Effect menggunakan teknik dummy untuk menangkap perbedaan intercept antara perusahaan. Model estimasi ini juga sering disebut dengan teknik least square dummy variable atau LSDV. Yang ketiga, Random Effect Model. Model ini akan mengestimasikan data panel di mana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antara waktu dan antara individu. Pada model random effect, perbedaan intercept diakomodasi oleh error terms masing-masing perusahaan. Model ini juga biasanya disebut dengan error component model atau ECM atau teknik generalized least square atau GLS. Selanjutnya, penyampaian ketiga akan disampaikan oleh Lutfi Sofiani dengan NIM 191060-2016. Penentuan uji estimasi, uji Coe, uji Hausman, uji Lagrange.
Untuk memilih model yang paling tepat, terdapat beberapa pengujian yang dapat dilakukan antara lain. Yang pertama, uji Cow. Uji Cow digunakan untuk mengetahui model regresi data panel yang terbaik di antara model yang diperoleh berdasarkan pendekatan Common Effect model dengan model yang diperoleh dengan pendekatan Viken Effect model. Yang kedua, uji Hausman. Uji Hausman digunakan untuk mengetahui model regresi data panel yang terbaik di antara model yang diperoleh berdasarkan pendekatan random efek dengan model yang diperoleh dengan pendekatan Viken Effect. Yang ketiga, uji Larrain multiplier adalah uji untuk mengetahui apakah model random effect lebih baik daripada metode common effect. Digunakan dari ketiga uji menentukan metode estimasi di atas dapat digambarkan dengan grafik di bawah ini. Jadi ini grafiknya. Baiklah, itulah tadi hasil pemaparan dari kelompok 6. Semoga ilmunya dapat bermanfaat dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.